Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran dan salah satu contoh model pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Apa sih itu model pembelajaran? Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai apa itu model pembelajaran menurut salah satu ahli, yaitu menurut Joyce dan Wells sebagaimana dikutip dalam Khairunisa tahun 2020 halaman 2 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Nah, apa sih fungsi atau peran model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar? Nah, menurut Asyafa tahun 2019 halaman 23, fungsi atau peran model pembelajaran ialah yang pertama, pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, pedoman bagi dosen atau guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dosen atau guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, memudahkan para dosen atau guru dalam pembelajaran para muridnya guna mencapai tujuan yang ditetapkannya. Lalu yang terakhir, membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan belajar bagaimana belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apa sih salah satu contoh model pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka? Nah, contoh model pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka, salah satunya ialah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang akhir-akhir ini menjadi perhatian bahkan anjuran oleh para ahli pendidikan karena disinyalir dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Clark dan Klopp dalam Kasihani sebagaimana dikutip dalam Nurdiansyah tahun 2016 halaman 53 menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran secara berkelompok. Siswa belajar bersama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas dengan penekanan pada saling support di antara anggota kelompok. Karena keberhasilan belajar siswa tergantung pada keberhasilan kelompoknya. Berlanjut dari pengertian pembelajaran kooperatif, maka kita akan memasuki mengenai ciri-ciri model pembelajaran ini. Nah, menurut Nurdiansyah tahun 2016 halaman 61, ciri-ciri yang terjadi pada pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, dalam model pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi pembelajarannya. Lalu yang kedua, kelompok dibentuk berdasarkan kemampuan siswa yang berbeda-beda, yaitu siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Lalu yang ketiga, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda-beda jika memungkinkan. Lalu yang terakhir, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok timbang individu. Nah, itulah beberapa ciri-ciri pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif. Untuk lebih memahami mengenai model pembelajaran kooperatif, saya juga di sini akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah model pembelajaran kooperatif ini. Menurut Nurdiansyah tahun 2016, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yaitu tahap pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pelajaran dan menekankan pentingnya topik yang akan dipelajari dan memotivasi siswa belajar. Lalu tahap kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa.
dengan jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan. Nah, tahap ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok-kelompok belajar dan membimbing setiap kelompok. Nah, tahap keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Lalu tahap kelima, yaitu evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Lalu, tahap keenam, memberikan penghargaan. Nah, guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Nah, kita memasuki mengenai kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan model pembelajaran kooperatif menurut Hill dan Hill dalam ALI tahun 2021 halaman 259, yaitu yang pertama, meningkatkan prestasi siswa. Lalu yang kedua, memperdalam pemahaman siswa. Yang ketiga, menyenangkan siswa. Yang keempat, mengembangkan sikap kepemimpinan. Lalu yang kelima, mengembangkan sikap positif siswa. Lalu yang keenam, mengembangkan sikap menghargai diri sendiri. Lalu yang ketujuh, membuat belajar secara inklusif. Lalu yang kedelapan, mengembangkan rasa saling memiliki. Dan yang kesembilan, mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Selain mempunyai kelebihan, model pembelajaran kooperatif ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Nah, menurut DES dalam ALI tahun 2021 halaman 259, beberapa kelemahan model pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Lalu yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi kooperatif ini. Lalu yang ketiga, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan atau menggunakan strategi belajar kooperatif. Dan yang keempat, menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran dan salah satu contoh model pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka. Dengan adanya video saya ini, semoga saya dan penonton bisa lebih memahami mengenai apa itu model pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.